Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Market Opening dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah emiten update untuk Anda. Yang pertama, kita akan cermati dari perusahaan gas negara dengan kode saham PGAS yang kalah dalam sengketa pajak melawan Ditjen Pajak di tingkat Mahkamah Agung dan juga diharuskan membayar senilai 3,06 triliun rupiah. Kemudian ada saham Indo Internet dengan kode saham EDGE yang melonjak 20% pada perdagangan perdana ke level Rp8.850 per unit saham. Selanjutnya kita lihat dari Bank BCA yang laba bersihnya di tahun 2020 turun sekitar 5% dengan total aset yang menembus hingga 1.000 triliun rupiah. Baik, kita akan coba cermati dari Pegas terlebih dahulu ya. Update pergerakannya di mana ini kalah dalam sengketa pajak, kinerja pada penutupan kemarin justru masih positif 1,36% seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di level 1495, sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir pun masih bergerak positif 20% dengan PE ratio sekitar 34,2 kali dan market cap-nya mencapai 36,2 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Rifan Kurniawan. Ya, Mas Rifan, ada beberapa emiten update yang sudah kita sampaikan, tapi kita akan fokus ke Pegas dulu ini yang kalah dalam sengketa pajak bahkan sampai dengan Mahkamah Agung. Review Anda bagaimana, Mas Rifan? Ya, jadi ini sebenarnya bukan kasus baru ya. Ini sebenarnya kan kasus lama yang kemudian mencuat kembali ya. Dimana kan sebenarnya ini kasus udah dari tahun 2012, 2013 gitu ya. Kemudian sempat kan waktu tahun 2017 3 tahun yang lalu kan di mana waktu itu kan Dirjen Pajak juga udah menyatakan bahwa objek yang sedang diperdebatkan ini adalah bukan objek pajak ya pada tahun 2017 lalu gitu. Jadi kalau waktu itu memang beritanya juga sempat mencuat gitu ya. Tapi sayangnya memang waktu tahun 2018 juga Pegas sempat mengajukan upaya hukum banding gitu waktu itu melalui pengadilan pajak dan waktu tahun 2019 juga kan pengadilan pajak juga udah mengabulkan gitu bahwa permohonan banding dari Pegas ini juga akhirnya dikabulkan dan membatalkan ketetapan dari Dirjen Pajak. Namun kayaknya nih Dirjen Pajak kurang puas lah dengan melanjutkan lagi begitu ya proses hukumnya. Melanjutkan lagi PK ya peninjauan kembali ke level yang lebih tinggi lagi yaitu Mahkamah Agung. Nah, akhirnya mungkin di sini mungkin ya diputuskan bahwa Pegas kalah dalam sengketa tadi ya. Jadi kita mungkin bicara kalau mungkin worst case skenario-nya dulu ya. Kalau misalkan worst case skenario-nya Pegas kemudian membukukan sengketa pajak 3 triliun ini ke dalam laporan keuangan kuartal 4 ya memang secara hitung-hitungan Pegas akan mencatatkan rugi bersih. Ya ini kalau misalkan kalau laba kuartal 3 kemarin kan kurang lebih di 53,2 juta US dollar atau setara hampir 800 miliar. Ya kalau misalkan dibebankan sengketa pajak 3 triliun ya berarti kurang lebih ada sekitar 2,2 triliun mungkin ya rugi bersihnya seperti itu. Ya cuman yang saya mau highlight di sini lebih ke arah pertama kerugian tadi ya sebenarnya bukan karena operasionalnya ya operasionalnya sendiri masih profitable ya meskipun memang juga turun karena penurunan harga harga jual gasnya ya. Nah yang highlight kedua yang saya mau sampaikan juga adalah sebenarnya kalau saya lihat Pegas sendiri ini punya kemampuan untuk membayar sengketa pajak tadi yang masih sangat baik. Kalau kita lihat di kuartal 3 kemarin kan jumlah kasnya Pegas saja ada kurang lebih 1,19 miliar US dollar atau setara dengan 17,8 triliun rupiah seperti itu. Jadi kalau bahkan kalau ditambahin dengan aset lancar bisa sampai 30 triliun lebih gitu. Nah, liabilitas jangka pendeknya sekarang sekitar 11 triliun ditambah lagi tadi sengketa pajak 3 triliun kan berarti kurang lebih 14,6 triliun. Nah, berarti kan kita bisa lihat nih antara 30 triliun dengan 14 triliun ini masih sangat-sangat cukup. Jadi memang saya lihat jangka pendek ya mungkin akan ada direaksi negatif ya mungkin oleh oleh pemegang saham ya mungkin aja harga sampai koreksi, tapi saya punya keyakinan bahwa di tahun 2021 nanti ya Pegas bisa kembali meningkat lah kinerjanya karena udah 2019 kemarin juga kena sengketa pajak juga, 2020 kena lagi sengketa pajak gitu, jadi kayak lagi ketiban ini aja kayak
Kondisi yang tidak menguntungkan bisa dikatakan seperti itu ya. Meskipun Betul. manajemen sudah menyatakan akan melakukan cicil begitu ya untuk membayar Yes. dari adanya sengketa pajak yang dialami oleh Pegas sendiri. Oke, lantas Ya. bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan bagi mereka yang sudah memiliki portofolio? Karena kita lihat oke lah sempat mengalami tekanan cukup dalam 3 bulan terakhir ya kalau kita cermati pergerakan secara chartingnya begitu grafisnya. Tapi kan sekarang nampaknya rebound sedang terbentuk nih untuk pergerakan Pegas. Bagaimana kalau analisis Mas Rifan? Ya, jadi gini, balik lagi kalau misalkan kita lihat dari prospek jangka panjangnya ya, balik lagi kita harus pahami bahwa Pegas ini adalah perusahaan yang menguasai ya market share dari distribusi gas seperti itu ya, mencapai bersama dengan Pertagas kurang lebih sekitar 95-96% market share. Jadi kan udah bisa dikatakan sebagai perusahaan monopoli dengan economic mode yang juga besar seperti itu ya. Jadi proses jangka panjangnya itu, prospek jangka panjangnya jelas masih sangat baik gitu ya. Prospektif lah paling tidak ya kalau kita lihat Pegas sendiri. Betul. Baik, betul. Ya. Hari ini naik 1% di 1.510. Kalau yang belum punya, apakah masih Anda sarankan atau sebaiknya tadi kita menyasar retail saja deh, memanfaatkan momentum adanya PPKM Mikro tadi yang sudah berlaku per hari ini? Ya, jadi dua-duanya kalau menurut saya masih cukup layak ya, antara retail dan juga gas, karena kalau kita bandingkan gitu ya harga saham saat ini ya itu hampir sama dengan the lowest-nya Pegas di tahun 2008 kemarin gitu, ketika subprime mortgage ya, itu terendahnya Pegas sempat di 1.300 gitu, padahal equity-nya udah naik signifikan ya, kemudian juga laba bersihnya kalau tanpa sengketa pajak ini ya di 2019 dan 2020 itu juga udah jauh lebih besar juga gitu. Jadi momentum ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan gitu ya, terutama untuk investor jangka panjang untuk membeli di saat market sedang pesimis gitu. Ya ini balik lagi deh, kalau misalkan investor kan biasanya beli saat market lagi pesimis, ya ini saat pesimis. Ini value investor sejati nih, Mas Rifan Kurniawan begitu. Mana yang melihat momentum pada saat memang market yang saat ini dari sisi valuasi Anda katakan ya ini cukup mahal begitu, kita menunggu sedikit apakah pada saat indeksnya turun kita mengambil posisi beli atau bagaimana? Karena Anda bilang kan tadi ada level 6.800 untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, Mas Rifan. Ya, gini, kalau khusus untuk Pegas sendiri sih kalau saya lihatnya karena ini bukan saham yang maksudnya ya kalau kita ambil contoh lain ya seperti misalkan kayak saham-saham farmasi itu kan udah naiknya udah sangat-sangat signifikan, sehingga ketika indeks harga saham gabungan terkoreksi pun juga turunnya akan jauh lebih tajam ketimbang penurunan indeks gitu ya. Tapi kalau kita bicara Pegas gitu ya, harga sahamnya mungkin kalau dibandingkan dengan pas COVID kemarin ya memang udah naik cukup signifikan juga karena kan recovery ya. Tapi kalau kita bandingkan let's say dengan bulan November kemarin deh, ya rasanya belum terlalu signifikan. Jadi kalaupun indeks harga saham gabungan terkoreksi, mungkin akan koreksi juga, tapi nggak signifikan. Jadi yang bisa disarankan mungkin lebih ke arah mencicil beli itu. Jadi bukan beli lamsam ya, tapi lebih ke arah mencicil beli. Sektor retail ini ya masih bisa menjadi andalan, demikian juga dengan gas sendiri. Tapi bagaimana dengan sektor lain yang Anda rekomendasikan, Mas Rifan? Adakah yang cukup menarik juga untuk dicermati investor untuk mereka melakukan investasi ataupun trading misalnya? Ya, jadi kalau beberapa sektor sih saya lebih sekarang ini tahun 2021 lebih ke arah sektor yang commodity base ya. Contohnya misalkan kayak misalkan ya coal atau batu bara, kemudian juga CPO ya, ini juga menarik karena kan ini adalah sektor-sektor yang mungkin tidur cukup panjang ya, kayak misalkan CPO lah udah berapa ya, udah 5 tahun terakhir ya kan harga CPO-nya terus turun, dan 2021 ini udah ada di 3.600 ringgit Malaysia per ton. Coal juga sama, rasanya udah 2 tahun setengah dari 2018 pertengahan turun, terus harga batu baranya dan 2021 awal ini udah ada di kisaran $80 per metric ton. Jadi ini potensi yang cukup lebih terdorong karena pergerakan harga komoditas batu bara ataupun CPO di pasar internasionalnya kah, atau bagaimana dengan adanya pandemi COVID-19? Karena kan negara-negara tujuan ekspor Indonesia pun sedang terdampak saat ini kondisinya, Mas Rifan.
Ya, nah ini yang sebenarnya menarik gitu loh. Memang kita tahu bahwa selama ini batu bara, kemudian juga CPO, kita kan dikenal sebagai net eksportir gitu ya. Cuman Yes. melihat dari kebijakan pemerintah sekarang nih, pemerintah kalau saya lihat ingin lebih memberdayakan komoditas yang kita punya. Jadi contoh misalkan kayak CPO kita mungkin nggak akan lagi terlalu bergantung terhadap ekspor karena diberdayakan dengan B30 misalkan seperti itu ya. Baik. Demikian pula coal juga sama ya. Mungkin kalau selama ini kita banyak ekspor mentah, sekarang kan bahkan dikasih insentif gitu ya, tidak dikenakan royalti kalau misalkan memproduksi produk hilir seperti itu misalkan kayak DME. Baik, Kurang lebih Mas Rifan. seperti itu. Itu dia, berarti masih ada sektor-sektor yang cukup seksi tadi ya, retail, kemudian juga komoditas khususnya untuk CPO dan juga batu bara ya Mas Rifan. Semoga bermanfaat tentunya pembahasan yang menarik di sepanjang pagi ini dalam program Market Opening. Terima kasih banyak Mas Rifan atas waktu dan juga analisis yang sudah Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Mas. Thank you. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Rifan Kurniawan, Bidadari Indonesia Value Investor dan juga Direktur dari PT Indovesta Utama Mandiri. Dan di segmen berikutnya, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.